Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bergabung kembali dalam Kun Online bersama GBI yang 17 Saudara. Dimanapun kita berada saat ini sama-sama mari kita fokus untuk menyembah Tuhan. Respon panggilan Tuhan dan tangkap isi hati Tuhan malam ini, amin. Ya mari kita angkat suara kita mau puji Tuhan, haleluya. Jesus.
kasih Tuhan, ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Ini hidup kami, biarlah Engkau bentuk kami, Engkau pakai kami untuk kemuliaan-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami dengan tujuan yang mulia. Biar malam ini setiap kami tangkap isi hati-Mu, respon panggilan-Mu Tuhan. Shiralabara. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami nyatakan Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ini hidup kami, kalau kami hidup bagi-Mu. Sembah Tuhan, pandang Tuhan, ini setiap kami. Oh Tuhan Yesus, kinarama shandaralamo. Mari sembah Tuhan saudara. Oh tinggikan Dia, agungkan Dia. Kau pemilik hidup kami, Kaulah pencunang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh shandaralamanalamo, hiramanamaya shandaralamo, kinereberalaba shanda. Sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Kau berdaulat, Kau memerintah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kinerebenaralaba yanaralaba naralaba shanda, rebekanaralaba naralaba kanaralaba shanda, kirebekanaralaba shanda, irabanabaya shande. Lawat kami malam ini Tuhan. Oh rebakanaralaba shanda nanalabo. Kami respon panggilan-Mu, kami tangkap hati-Mu malam ini. Ini kami Tuhan, sembah Tuhan. Shinerebenaralabaralabaralabaralabaralaba, kireberalalalaba ya sharalabaralaba, kirelalabaralabaralabaralaba ya sharalabaralabaralabaralaba. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kuralabanaralaba ya sharalabaralabaralabaralaba ya ralabaralabaralaba. Nereberalalalaba ya sharalabaralabaralabaralaba. Ini setiap kami Tuhan. Bawa hidup kami menggenapi panggilan-Mu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini kami Tuhan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sama-sama. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari Tuhan sama-sama. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin. Oh makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapat
dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia. Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini kerinduan hati kami Tuhan. Bahwa setiap kami untuk menggenapi panggilan-Mu, melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Perlengkapi kami lebih lagi malam ini dengan kebenaran firman-Mu, dan kami siap buka hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat bergabung kembali dalam Cool Online. Sebelum kita masuk dalam ibadah Cool Online ini, mari kita tundukkan kepala, kita akan satukan hati kita dulu terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus kalau Engkau kembali mempertemukan kami di dalam Cool Online, walaupun secara online, tapi kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami sangat percaya juga Engkau enggak sekedar hadir di tengah-tengah kami, tapi Engkau mau menyampaikan sesuatu buat kami. Maka Bapa, kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah buat kami semua, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Bahkan Bapa, hamba-Mu minta Engkau berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan yang dari Engkau, supaya kami bisa menjadi pendengar. Bukan sekedar dengar, tapi kami bisa merenungkannya. Bukan sekedar merenungkannya, tapi kami mau jadi pelaku firman-Mu itu Tuhan. Dan kami bisa lakukan itu kalau Engkau yang mampukan kami Tuhan. Maka Bapa, Tuhan, berbicaralah saat ini buat kami semua dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuh. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Baik, sesuai dengan tema kita bulan ini, kita akan berbicara tentang worship. Saya beri judul kita adalah True Worshipper, penyembah yang benar. So, kita akan buka dulu ayatnya. Mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita akan belajar menjadi true worshipper, seorang penyembah yang benar. Maka kita harus menyembah dengan roh dan kebenaran, karena Allah Bapa kita adalah roh. Amin. Baik, kita tuh dapat memuji siapapun, oke? Tapi kita tidak bisa menyembah siapapun. Ada perbedaan antara memuji dan menyembah. Kita sering dengar pray and worship, berdoa, memuji dan menyembah. Saya akan membedakan sedikit antara praise dan worship. Praise itu memuji. Kita bisa memuji siapa saja. Kita bahkan dari dalam hati kita aja tidak suka sama orang itu, tapi dari mulut kita bisa keluar untuk memuji orang. Palsu, dalam hati gak suka, tapi kita dari mulut bisa keluar untuk memuji. Tapi kalau menyembah itu biasanya ditujukan kepada Tuhan. Penyembahan yang benar itu adalah yang dari dalam hati. Dan Allah Bapa Tuhan kita itu adalah Allah Bapa Tuhan yang bisa melihat isi hati kita. Pujian bisa palsu, tapi penyembahan itu tidak bisa palsu. So, kita mau belajar menjadi penyembah yang benar, yang tidak palsu, menyembah dari dalam hati kita. Apa yang ada di dalam kita, itu yang keluar. Kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Amin. Oke,
Kita dapat memuji siapapun tapi kita tidak bisa menyembah siapapun. Oke. Apakah artinya hati yang menyembah? Seringkali kita mendengar bagaimana kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu penyembahan. Seringkali kita mendengar bahwa penyembahan itu ketika kita menyanyikan sebuah lagu, kemudian kita naikkan tangan, haleluya, 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 haleluya. Sepertinya kita sudah menyembah. No. Kita belum menyembah ketika kita hanya menaikkan sebuah lagu. Tapi penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dari dalam hati kita. Apakah kita benar-benar sudah menyembah? Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 23 itu adalah tentang mencari penyembah-penyembah yang benar. Kita mau menjadi penyembah yang benar itu, maka kita mau tahu bagaimana sih jadi penyembah yang benar itu. Pertama, penyembah yang benar adalah penyembah yang bukan menyembah Tuhan dari kata-kata saja, tetapi menyembah Tuhan dari seseluruhan hidup kita memberikan diri kita. Bukan dari sekedar kata-kata saja, tapi bagaimana keseharian kita, hidup kita, hati kita itu menyembah Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan menyembah? Menyembah memiliki suatu arti penundukan diri terhadap seseorang secara total. Secara total, itu penyembahan. Kita memberikan seluruh hidup kita, kita berbicara tentang sebuah ketaatan. Bukan sekedar penundukan diri, bukan sekedar menyembah yang hanya di luar saja, supaya kelihatan orang saja. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau lebih dari memuji, lebih dari praise, lebih dari ketaatan, tapi kita mau menyembah secara total dari dalam hati kita. Istilah menyembah biasanya hanya dipakai untuk penyembahan kepada Tuhan atau Raja. Jarang sekali dikatakan menyembah kepada teman kita. Jarang sekali kita bilang pada menyembah kepada saudara kita, kepada orang lain, kepada manusia. Tapi menyembah itu kita pakai untuk kepada Tuhan. Itu arti penyembahan sesungguhnya. Dalam Yohanes 4, kalau kita baca secara lengkap Yohanes 4, itu berbicara tentang perempuan Samaria di sana. Di sana bagaimana Yesus diperlakukan oleh perempuan Samaria dan bagaimana Yesus memperlakukan perempuan Samaria itu. Saudara bisa baca di sana dan saudara akan menemukan bagaimana Yesus membawa perempuan Samaria itu kepada pertobatan terlebih dahulu, akan pengenalan akan Yesus terlebih dahulu sebelum perempuan itu dapat menyembah kepada Yesus. Demikian juga kita bisa bilang kita seorang penyembah yang benar kalau kita kenal siapa yang kita sembah, siapa itu Yesus. Kalau kita sudah kenal siapa Yesus secara benar, kita akan menjadi seorang penyembah yang benar. Kita harus tahu siapa Tuhan kita, Yesus itu. Kemudian dia akan menjadi seorang penyembah, tetapi penyembah yang tidak benar kalau orang itu tidak kenal siapa yang dia sembah. Kalau kita tidak kenal siapa Yesus, kita hanya menjadi seorang penyembah yang di luar saja. Karena kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Mungkin kita salah cara menyembahnya, bukan menjadi seorang penyembah yang benar. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang harus kita sembah? Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang menginginkan hanya kita menyembah kepadanya. Ada di Keluaran 34 ayat 14. Kita baca dulu Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kita punya Allah yang cemburu. Allah cemburu, bukan cemburu buta, tapi Allah yang tidak mau kita menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Kita menyembah kepada Allah yang lain. Oh enggak Pak, saya enggak menyembah Allah. Kita mungkin fokusnya kepada uang, fokusnya kepada sesuatu yang bukan Allah. Sebenarnya kita sedang menyembah kepada Allah yang lain. So, jangan menjadi penyembah-penyembah yang lain. Tuhanlah fokus kita. Amin. Yang kedua, penyembahan yang benar adalah suatu hubungan. Penyembah itu tidak perlu menjadi seorang yang bernyanyi dengan baik.
Penyembah itu bukan seorang yang pemain musik yang baik. Iya, seorang WL, penyanyi dengan baik itu bagus. Seorang pemain musik bermain dengan bagus, itu all out, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi seorang penyembah yang benar itu bukan sekedar bagaimana dia menyanyi, bagaimana dia memainkan musik. Tapi seorang penyembah yang benar adalah bagaimana dia membangun hubungannya sama Tuhan dari dalam hatinya. Bukan tentang kata-kata yang dikeluarkannya, bukan tentang keahlian yang dia tampilkan, tapi bagaimana hatinya, keseluruhan hidupnya itu benar-benar menyembah hanya kepada Tuhan saja, Allah yang benar. Terkadang orang bilang, aku tidak bisa menyembah. Enggak, tidak ada orang yang tidak bisa menyembah. Ini hanya tentang sebuah hubungan. Kalau kita kenal Allah kita, kalau kita kenal Tuhan kita, dan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita, maka apapun yang kita lakukan itu akan benar dan kita sedang menyembah Tuhan kita. Kita menjadi seorang penyembah yang benar karena kita kenal siapa yang kita sembah. Yang ketiga, penyembah yang benar adalah penyembah yang melayani dan memberi. Bukan seorang yang maunya meminta saja, bukan seorang yang menuntut untuk diberi saja, tapi penyembah yang benar adalah seorang yang melayani dan memberi. Oke. Penyembahan itu tidak bisa dibuat-buat. Penyembahan yang sejati itu keluar dari hati yang dalam dan bisa meluap dari mulut kita. Jadi bukan seperti pujian yang keluar dari mulut, tapi hatinya bohong, hatinya enggak. Tapi penyembahan yang benar itu apa yang benar-benar ada di dalam hati kita dan keluar dari mulut kita itu adalah sebuah pujian yang memang keluar dari dalam hati kita. Oke. Kata Ibraninya sasak. Sasa itu berarti menyembah, membungkukkan badan, melaksanakan penyembahan dengan membungkukkan badan, memberikan hormat atau merebahkan diri di lantai. Kemudian istilah dalam perjanjian barunya adalah proskuneo, yang sama artinya dengan mencium tangan atau berlutut atau tersungkur sampai dahi menyentuh lantai dengan penuh penghormatan yang sungguh-sungguh. Saya tidak bilang seorang penyembah itu harus berbaring-baring di lantai, harus sampai sujud menyembah. Tapi lakukan semua itu dari dalam hati dengan sungguh-sungguh. Mungkin reaksinya ada orang yang sampai berguling-guling lantai. Mungkin reaksinya ada orang yang hanya angkat tangan. Mungkin ada reaksinya orang yang sampai berlutut, mencium tanah mungkin. Itu reaksinya. Berbeda-beda setiap orang mungkin. Karena itu reaksi dari dalam. Karena itu adalah dari dalam hatinya masing-masing. So, penyembahan yang benar itu memang keluar dari hati. Ikutin apa yang dari hati kita. Keluarkan ekspresi dari dalam kita. Menyembah keseluruhannya dari diri kita. Okay. Inti dari penyembahan adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan menyenangkan hati kita. Bukan menyenangkan hati seseorang. Tapi penyembahan yang benar adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Okay. Dia dengan mudah disenangkan, Tuhan mudah disenangkan, tapi sukar untuk dipuaskan. Penyembahan yang benar akan memuaskan Tuhan, menyenangkan dan memuaskan Tuhan kita. Oke, kita mau belajar jadi penyembah-penyembah yang benar. Dan saya percaya, penyembahan yang benar itu pasti membuahkan hasil. Pasti berkenan bagi Tuhan, karena itu adalah apa yang keluar dari hati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Dia tidak melihat luarnya kita. Manusia mungkin melihat luarnya kita. Kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak mungkin bisa menipu Tuhan, karena Tuhan melihat jauh dalam hati kita. Oke. Kemudian kita akan bertanya, kenapa sih worship itu penting dalam kehidupan rohani seorang Kristen? Kenapa sih worship itu begitu penting dalam kehidupan seorang yang beriman? Karena yang pertama, worship itu mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Melalui worship kita bisa mengalihkan perhatian diri kita dari masalah sehari-hari kepada kebesaran dan kebaikan Tuhan. Melalui worship kita bisa mengalihkan fokus kita dari masalah yang sedang kita hadapin. Semua manusia hidup tidak ada yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah masing-masing. Ada orang yang bisa fokus sama Tuhan, ada orang yang bisa fokus sama masalahnya. Orang yang sedang fokus sama masalahnya, dia akan menganggap masalahnya besar. Secara tidak langsung, dia sedang mengecilkan Tuhan. Tapi kita mau bilang, hai masalah, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahku. So, kalau kita membesarkan Tuhan,
kita sedang mengecilkan masalah kita. Jangan sampai membesarkan masalah yang berarti mengecilkan Tuhan kita. Oke. Yang kedua, dengan worship berarti kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Worship itu adalah sarana untuk mendekatkan diri dan mengalami keintiman dengan Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah, kita tuh membuka hati untuk merasakan hadiratnya. Saudara yang udah sering worshiper, sedang menyembah, akan merasakan bagaimana rasanya ketika kita intim sama Tuhan. Indahnya bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita bisa fokusnya teralihkan sama Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Fokusnya akan berubah, dan ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, kita akan merasa, wow, enak banget ya. Terlupakan masalah saya. Bukan hanya terlupakan. Bangun hubungan sama Tuhan akan membantu kita bisa ketemu jalan untuk menyelesaikan masalah kita bersama dengan Tuhan. Bangun hubungan. Yang ketiga, ketika menyembah, kita sedang mengekspresikan rasa syukur dan pengagungan kita kepada Tuhan. Worship memberikan kesempatan kepada kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hampir sama dengan pujian. Pujian itu adalah memberikan rasa syukur, puji-pujian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi worship adalah mengucap syukur karena karakter, karena dirinya Yesus, dirinya Tuhan itu. Bukan hanya karena hasil perbuatan Tuhan kepada kita. Itu pujian. Kalau kita hanya memuji, bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu pujian. Tapi kalau kita bersyukur karena karakternya Tuhan, karena siapa sih itu Tuhan, karena kita sudah kenal Tuhan kita, dan kita bersyukur, tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mau dalam keadaan baik, mau dalam keadaan tidak baik, sedang punya masalah, sedang tidak punya masalah, tetap menyembah Tuhan. Itu penyembahan yang benar. Yang keempat, kekuatan spiritual. Worship dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan di tengah pergumulan hidup kita. Memuji Tuhan bahkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan punya masalah, bisa mendapatkan pengharapan baru. Seringkali kita lihat ketika punya masalah, aduh sulit sekali masalah saya, ini masalah besar saya nggak bisa selesaikan. Ketika kita worship, ketika kita menyembah, ada kekuatan spiritual yang menghasilkan pengharapan. Orang hidup itu kalau nggak punya pengharapan, dia akan lemah. Tapi orang bisa kuat kalau dia punya pengharapan. Ada kekuatan spiritual ketika kita masuk dalam penyembahan. Yang kelima, akan terjadi transformasi karakter. Saat kita fokus pada kebesaran Tuhan dalam worship, karakter kita perlahan-lahan diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Ini penting. Kita mau menjadi pelaku firman, ternyata melalui worship, melalui penyembahan, kita akan perlahan-perlahan diubahkan menjadi karakter semakin serupa dengan Kristus. Oke, saya punya sebuah kesaksian dari seorang worshiper, seorang penyembah. Seorang penyembah ini suatu hari dia sedang dalam stasiun kereta api. Dia punya rencana untuk naik kereta api itu karena dia punya ke kota tujuan lain. Di kota tujuan lain itu dia punya rencana ketemu sama seseorang. Dan mereka akan menandatanganin kontrak yang bernilai ratusan juta. Dengan penandatangan kontrak itu, masalah ekonominya si worshiper, si penyembah ini akan selesai. Tapi karena dia buru-buru kejar kereta api, karena dia buru-buru mau ketemu, sudah janjian sama orang di kota lain itu untuk tanda tangan kontraknya. Karena dia buru-buru jalan di stasiun kereta api, secara tidak sengaja dia menabrak seorang penjual buah. Ketika dia tabrak penjual buah itu, buah-buahnya berserakan. Pilihannya sekarang dua, dia tetap kejar kereta itu supaya tidak terlambat ikut keretanya, supaya kontraknya bisa tetap terlaksana, atau dia menolong penjual buah itu untuk mengumpulkan buahnya. Ketika dia sedang bingung untuk mengambil dua keputusan yang mana yang harus dia putuskan, dia melihat penjual buah itu ternyata seorang yang buta. Penjual buah itu seorang yang buta. Dia timbul rasa, wah, saya harus tolong orang ini. Kemudian dia ambil keputusan yang tepat. Dia tidak lagi kejar kereta api itu. Dia bantu si penjual buah itu mengumpulkan buahnya.
Dia sampai lihat buah-buah yang jatuh tuh ada yang karena jatuh jadi penyok, jadi rusak. Kemudian dia kumpulkan, dia kembalikan kepada penjual buah yang buta itu. Sambil dia rogoh dompetnya, dia keluarkan uang, dia kasih uangnya. Pak, maaf, buah bapak tadi jatuh ada yang rusak, ini sebagai gantinya. Penjual buah yang buta itu mengucapkan terima kasih. Tapi ada satu kata yang menggugah si penyembah ini. Penjual buah itu ngomong begini, apakah engkau Tuhan Yesus? Si penyembah ini kaget, saya bukan Tuhan Yesus. Tapi penjual buah itu bilang, saya juga orang Kristen Pak. Tapi saya sedang putus asa. Saya terlahir buta. Secara ekonomi saya seperti orang yang mengemis. Tapi saya nggak mau ngemis karena saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Dan setiap kali ke gereja saya dengar Tuhan baik. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus baik. Tapi sampai sekarang, sampai umur sekarang, saya hanya menjadi seorang penjual buah yang buta di stasiun ini. Bertahun-tahun saya jualan buah di sini. Dan kehidupan saya begini-begini aja. Saya tadi pagi berdoa, Tuhan Yesus, kalau engkau memang ada, kata orang engkau tuh baik. Kalau engkau memang ada, saya mau ketemu engkau hari ini. Nyatakan dirimu padaku. Makanya waktu si penyembah itu tadi berbuat baik, mengumpulkan buah yang jatuh, malahan ditambahin uang, dia merasa bahwa dia sedang ketemu Yesus. Makanya dia tanya, apakah kamu Tuhan Yesus? Si penjual buah itu doanya dijawab. Sebenarnya sedang putus asa. Kehidupannya begitu-begitu aja, terlahir buta, hanya menjadi seorang penjual buah di stasiun kereta api. Hidupnya bertahun-tahun hanya begitu-gitu. Dia putus asa. Dia orang Kristen, tapi dia sudah putus asa. Dia udah bilang, saya mau mengakhiri hidup saya. Karena hidup saya begini-gini aja. Ketika paginya dia doa, mau ketemu sama Tuhan Yesus yang adalah kasih yang baik. Tuhan pertemukan dia dengan seorang penyembah. Yang Tuhan bikin penyembah itu bisa ambil keputusan yang tepat. Saya lihat, seorang worshiper yang benar, seorang penyembah yang benar, bisa dipakai Tuhan. Bisa dipakai Tuhan. Seorang buta yang putus asa yang sudah mau mengakhiri hidupnya, kata kasarnya dia udah mau bunuh diri lah. Dia udah putus asa. Tuhan selamatkan melalui seorang worshiper, seorang penyembah. Penyembah itu kenapa bisa ambil keputusan yang benar? Karena dia adalah seorang penyembah. Seorang penyembah itu punya hubungan sama Tuhan. Dia tahu dan dia punya hikmat untuk bisa ambil keputusan yang tepat. Dan hari itu 2 orang diselamatkan. Karena seorang penyembah yang benar, seorang penjual buah tidak jadi bunuh diri, dan dia semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terus bagaimana dengan kontrak yang gak jadi? Percayalah, Tuhan gak pernah berutang. Kontrak itu mungkin saat itu gak jadi, tapi Tuhan gak pernah membiarkan orang itu gagal. Sebab rancanganku yang rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah membuat seseorang gagal. Mungkin kontrak itu pada hari itu gagal karena gak ketemu, ketinggalan kereta. Tapi Tuhan bisa buat kok. Mungkin orang yang di seberang kota lain itu bikin janji ulang. Mungkin Tuhan bisa bikin ada kontrak lain. Tuhan bisa memberkati dengan berbagai macam cara. Tuhan punya lebih dari 1000 cara untuk bantu kita. Dan saya percaya, seorang penyembah yang benar itu sudah ambil keputusan yang benar. Dan Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan pasti memberkati dia. So, saya mau tutup dengan ini. Maukah kita ambil keputusan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar? Yuk, jadilah penyembah yang benar. Dengan menjadi penyembah yang benar, kita akan dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Banyak orang akan diubahkan. Bukan hanya kita yang diubahkan, tapi banyak orang juga yang diubahkan. Saya percaya seorang penyembah itu juga akan diubahkan. Dia akan merasakan, wow, ternyata saya ketinggalan kereta. Kontrak saya bisa jadi batal. Tapi ternyata saya menyelamatkan seseorang dari bunuh dirinya. Tuhan bisa pakai saya. Yuk, ambil keputusan jadi seorang penyembah yang benar. Dengan memahami pentingnya worship, kita didorong untuk menjadikan prioritas dan gaya hidup. Bukan sekedar aktivitas sesekali,
worship yang sejati akan berdampak beda ke seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya kehidupan kita, tapi juga bagi banyak kehidupan di luar sana. Biarlah menjadi seorang penyembah yang benar. Kita bisa memuliakan Tuhan, bukan hanya bagi kita, tapi ada banyak orang juga bisa memuliakan Tuhan, melihat Tuhan melalui hidup kita, memuliakan Tuhan melalui hidup kita, ketika kita mau ambil keputusan menjadi penyembah yang benar. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Kau Tuhan tidak pernah selesai berbicara buat kami. Terus perdengarkan suara-Mu, teruslah berbicara buat kami, teruslah ajarin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih khusus hari ini hamba-Mu berdoa, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar. Karena itu yang Kau kehendaki kami lakukan buat Engkau Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian, pengetahuan yang dari Engkau, supaya kami benar-benar bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terlebih lagi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selalu baik, selama-lamanya baik. Dan kami terima semua yang terbaik dari Engkau, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Baik, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan berbagai macam cara. Saudara bisa masukkan dalam amplop, dan ketika lewat gereja, saudara bisa mampir, bisa masukkan amplop persembahan saudara dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Atau saudara bisa scan QR code yang ada di layar saudara, atau saudara bisa transfer ke nomor-nomor rekening yang juga sudah tertera di layar saudara. Baik, mari kita tutup ibadah kul kita hari ini, kita tundukkan kepala kita lagi. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami panjatkan doa kami, biarlah tangan-tangan yang memberikan persembahan itu Engkau lipatkan berkali-kali ganda. Kami percaya persembahan yang kami berikan akan Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tutup ibadah kul ini ketika kami kembali berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih, mari kita angkat tangan kita buka hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang disayangi, dicintai oleh Bapa di surga. Ketika kita tutup ibadah ini, kita akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal itu, Yesus Kristus, dan perantaraan manis melalui Roh Kudus menyertai kita semua, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita menyertai kita semua mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.